Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nini. Waalaikumsalam Bu India. Gimana kabarnya Bu Nini hari ini? Alhamdulillah. Jenengan pripun kabare Bu? Alhamdulillah hari ini saya juga sehat sama seperti Bu Nini. Bu Nini gimana hari ini? Sudah siap untuk melakukan praktek coaching ini? Alhamdulillah siap Bu, siap. Alhamdulillah siap. Monggo. Baik ya, sesuai dengan kesepakatan kita hari ini bahwa kita akan melaksanakan praktek coaching dengan alur Tirta, di mana saya sebagai pengamat atau observer, Bu Nini sebagai coach, dan Bu Fani sebagai coach. Begitu ya? Betul. Oke. Nah, begini ya Bu Fani, kita mulai praktik coachingnya dulu ya. Saya itu mempunyai rubrik penilaian, Bu Nini. Rubrik penilaian saya ini ada 4 yang saya kriterianya itu sangat baik, cukup, dan kurang. Kalau saya sendiri berharapnya semoga Nini bisa memberikan yang terbaik, sehingga saya pun juga bisa memberikan hasil yang terbaik pula untuk Bu Nini. Bu Nini, untuk praktek coaching hari ini, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Nini terapkan dan Bu Nini kembangkan? Kompetensi Ya, apa tadi Bu? kompetensi Bu Nini yang ingin diterapkan dan dikembangkan. Sebenarnya kompetensi yang saya ingin kembangkan, sebenarnya kompetensi itu ada 3 nih Bu. Yang ingin saya kembangkan, yaitu kehadiran penuh, terus mendengar aktif itu, terus yang ketiga membuat pertanyaan yang berbeda. Berarti 3 ya Bu kriterianya. Saya ulangi lagi untuk kriterianya yang Bu Nini berikan kepada saya tadi, yaitu mendengarkan dengan aktif, yang kedua itu hadir dengan penuh, terus yang ketiga itu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kriteria tersebut Bu Nini, kira-kira Bu Nini itu akan mengembangkan yang mana yang lebih secara mendalam gitu Bu Nini? Dari ketiga kriteria tersebut yang ingin saya kembangkan itu, saya lebih mantapnya ke membuat pertanyaan yang berbobot. Di mana di dalam itu ada beberapa indikator. Yang pertama itu indikatornya saya membuat coach itu mengingat, merenung, dan juga bisa merangkai fakta sehingga dapat memahami apa yang terjadi pada dirinya si coach itu. Terus yang kedua, saya menggunakan struktur kalimat yang luas atau menggunakan struktur kalimat yang terbuka agar si coach itu bisa berpikir secara luas untuk menjawab sambil berpikir. Jadi istilahnya tuh kita ngobrolnya secara terbuka supaya nyaman gitu. Terus yang ketiga Ibu, saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya ditanyakan di waktu yang tepat ketika coach itu siap untuk menjawabnya atau memprosesnya. Baik Ibu, Bu Nini ternyata detail ya untuk beberapa indikator yang sudah Bu Nini sampaikan tadi ya. Mungkin Bu Nini indikator tersebut itu nantinya akan menjadi rubrik penilaian saya terhadap Bu Nini gitu ya. Nah, Bu Nini untuk ini Bu Nini, kegiatan praktik coachingnya kira-kira kapan Bu Nini akan melaksanakan? Insya Allah ini akan dilaksanakan nanti. Saya sudah berkomunikasi dengan Bu Fani. Nanti kita akan ketemu kalau jadi insya Allah nanti jam 1 siang. Baik. Saya doakan ya Bu Nini, semoga praktik coaching nanti siang Bu Nini bisa berjalan dengan lancar, dengan efektif Bu Nini ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu Nini, tetap semangat. Semangat Ibu. Monggo. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam Bu Fani. Bagaimana ini kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Iya, kemarin kita sudah berdiskusi ya lewat telepon. Katanya Bu Fani ini mau mengajak saya untuk berdiskusi. Monggo silakan. Ada apa kira-kira Bu? Ya begini Bu ini. Ini saya ada kendala Bu ini di kelas. Ada salah satu siswa saya. Ini anaknya troublemaker. Saya tuh sampai pusing. Gimana caranya supaya anak ini berhenti mengganggu temannya, yang memukul temannya, kadang ganggu sampai nangis, kadang memaki temannya, mengolok-olok dengan nama orang tua. Itu Bu yang bikin saya pusing gitu. Kebetulan saya tuh sekarang mengampu kelas 4 gitu Bu. Oh begitu. Jadi masalahnya di dalam kelasnya Bu Fani itu ada salah satu murid yang suka membuli temennya gitu. Oke, iya Bu. Terus apa yang Bu Fani inginkan dalam diskusi kita ini? Yang saya inginkan itu saya ingin berdiskusi, saya ingin sharing dengan Bu Nini itu gimana caranya saya itu biar anak saya ini, peserta didik saya ini berubah menjadi anak yang baik, memiliki karakter yang baik, yang dapat menjadi contoh bagi adik-adik kelasnya, karena ini kan sudah anak kelas tinggi gitu Bu Nini. Berarti kita itu harus fokus Bu untuk mencari solusi bagaimana si anak tersebut tidak mengulanginya lagi gitu. Oke, iya Bu Nini. Terus menurut Bu Fani, kalau misalnya diilustrasikan dalam skala angka dari 0 sampai 1, kira-kira menurut Bu Fani sekarang ada di angka berapa ya? Menurut saya di angka 7 Bu. Oke. Terus yang diinginkan Bu Fani kira-kira itu mau di angka berapa? Tidak usah mulu-mulu kan di angka 3 saja sudah cukup Bu. Yang penting anak ini mau berubah jadi anak lebih baik, itu saya sudah senang dulu. Berarti kita hari ini fokus ya pada bagaimana solusinya untuk mengatasi anak tersebut. Menurut Bu Fani, apa penyebabnya si anak tersebut bisa seperti itu? Bu Fani buat. Kalau menurut saya berdasarkan informasi dari teman-temannya juga, anak ini kurang kasih sayang, kemungkinan seperti itu. Jadi dia itu berusaha mencari perhatian di luar rumahnya dia, entah itu di lingkungan dia bermain, di lingkungan sekolah, di kelas, sampai ke guru-gurunya dia tuh berusaha mencari perhatian. Mungkin di rumahnya itu ya, Kemungkinan seperti itu. tidak mendapatkan perhatian yang penuh. Oke, iya Bu. Kira-kira yang ingin Bu Fani terhadap anak itu yang bisa diberikan Saya ingin menjadikan dia bukan anak saja ke semua anak, tapi khususnya ke anak ini saya itu ingin menjadi anak yang menjadi yang lebih baik, lebih bertanggung jawab, memiliki karakter yang baik. Jadi dia itu bisa menjadi contoh yang baik di kelasnya, di lingkungan sekolahnya, baik itu bagi adik kelas maupun bagi teman-teman sebayanya. berarti yang diinginkan kami itu supaya anak tersebut berhenti untuk membuli teman-temannya dan menjadi contoh untuk adik-adik kelas. Lalu nih, kira-kira apa yang dilakukan Bu Fani atau tindakan atau upaya apa yang akan dilakukan Bu Fani kepada anak tersebut? Yaitu saya sudah melakukan pendekatan ke anak ini. Pendekatannya yang saya lakukan mungkin kurang maksimal. Nah, saya akan melakukan lebih maksimal lagi, yaitu dengan menggunakan pertama segitiga restitusi itu yang sudah saya pelajari tentu saja, dan yang kedua saya akan lebih melakukan pendekatan secara pribadi ke anak ini. Saya ingin menggali apa kekurangan anak ini sehingga anak ini bersikap seperti itu di kelas. Berarti Bu Fani akan melakukan upaya atau tindakan sesuai dengan apa tadi segitiga restitusi. Baik. Kapan rencana
yang akan dilakukan sama Bu Fani, yang akan dijalankan sama Bu Fani itu kapan? Insya Allah besok. Ya, besok akan saya lakukan. Terus Bu Fani ini sebenarnya semangat sekali untuk mengatasi muridnya, untuk menyelesaikan masalah muridnya, menjadikan muridnya menjadi lebih baik. Apa komitmen Bu Fani terhadap rencana yang akan dilakukan Bu Fani? Saya sampai sejauh saya berkomitmen supaya peserta didik saya menjadi anak yang lebih baik, mempunyai karakter yang baik, berpendidikan baik, sopan, santun, dan mau menghormati dan menghargai teman-teman sebayanya, baik itu di kelas, di sekolah maupun di lingkungan. Bagus sekali barusan dari Bu Fani ini. Bagaimana perasaan Bu Fani setelah kita beberapa menit ini berbincang-bincang tentang permasalahan Bu Fani yang ada di sekolah? Alhamdulillah Bu Nini, saya sudah lega sekali bisa mengutarakan kendala yang saya alami, dan saya sekarang alhamdulillah sudah bisa menyelesaikan solusi yang sudah saya dapatkan dari diskusi ini Bu Nini, dan atas yang akan saya lakukan untuk kedepannya semoga berjalan dengan lancar dan anak ini mau bisa berubah dan mampu menjadi anak yang lebih baik. Amin, alhamdulillah. Saya doakan semoga rencananya Bu Fani terlaksana dengan lancar dan diakhiri dengan kembalinya anak itu tidak melakukan kesalahan. Terima kasih Bu Fani. Iya Bu, sama-sama Bu Nini. Terima kasih Bu Nini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Bu Nini, tadi pelaksanaan coachingnya bisa terlaksana dengan lancar, dengan sukses sepertinya ya Bu Nini. Baiklah, sekarang kita akan mulai menganalisis ya Bu, dan merefleksikan dari apa yang sudah kemarin kita bercakap-cakap itu Bu Nini, tentang ketercapaian kompetensi yang sudah disampaikan pada pra-observasi kemarin Bu Nini. Nah, menurut Bu Nini ini bagaimana hasilnya? Dari kegiatan tadi siang, dari kegiatan yang sudah saya lakukan bersama Bu Fani, yang pertama saya sudah melakukan kegiatan hadir satu, juga saya tepat waktu, dengan berusaha fokus memusatkan perhatian kepada Puji atau kepada Bu Fani sebagai Puji tadi. Yang kedua, saya juga berusaha mendengarkan secara aktif. Jadi Media terangkan. Kalau dalam praktek coaching nanti Bu, saya itu mempunyai 3 kriteria Bu Fani. Untuk kriterianya itu yang pertama Bu Fani, saya lakukan itu mendengar. Yang pertama itu saya memberikan yang pertama mendengarkan secara penuh, ya, mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan oleh coach saya. Yang kedua, saya itu hadir secara penuh, memberikan hati saya dengan penuh tanpa memikirkan hal-hal yang ada di luar pikiran saya. Saya fokus kepada coach saya. Yang ketiga itu adalah saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya agar nantinya mampu memberikan solusi-solusi terhadap masalah. Sangat bagus sekali Bu ya. Dari ketiga kompetensi tadi itu yang secara spesifik yang mana yang akan gunakan kira-kira nanti? Yang saya lakukan yaitu saya yang ketiga itu adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya. Kenapa saya memilih itu Bu? Karena indikatornya itu ada 3 juga. Indikator yang pertama itu coach itu dapat mengingat, terus kemudian dapat merenung dan merangkai fakta-fakta apa yang terjadi pada permasalahannya. Yang kedua, saya nantinya akan menggunakan struktur kalimat terbuka, di mana pada kalimat terbuka tersebut membuat si coach nanti harus menjawabnya itu dengan berpikir gitu. Terus yang ketiga, saya dapat mengajukan
pertanyaan-pertanyaan di waktu yang tepat sehingga si koci itu siap melakukannya dengan lebih baik lagi begitu. Baiklah Bu India, sangat bagus sekali yang Bu India katakan baru saja. Saya sudah mencatat indikator yang akan Bu India gunakan kepada Bu ini sebagai coaching. Selanjutnya indikator tersebut yang akan digunakan oleh Bu India yaitu praktek coaching yang akan dilakukan ini kapan Bu? Insya Allah Bu, coaching ini nanti akan praktek coaching ini akan saya lakukan nanti sore. Baik Bu, silakan Bu India lakukan. Semoga pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar sehingga Bu Nini sebagai coach dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Bu Nini. Amin, amin, amin. Terima kasih Bu Fani atas atas apa yang disampaikan oleh Bu Fani hari ini. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu India. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu India. Waalaikumsalam Bu Fani. Assalamualaikum Bu Nini. Windy. Waalaikumsalam Bu. Iya, gimana kabarnya Bu Nini? Alhamdulillah sehat Bu, sehat. Oh iya Bu Nini, kemarin kita kan sudah janjian ya Bu Nini di sore hari ini. Kira-kira ada apa ya Bu Nini? Bu Nini ingin bertemu dengan saya pada sore ini. Gini Bu, saya itu sebenarnya di sekolah itu ada masalah, sedikit masalah. Di kelas saya itu ada murid yang suka mengambil uang. Apa nama istilahnya? Apa ya? Pokoknya mengambil uang. Tapi yang diambil itu hanya uang tunai. Jadi mungkin saya mengajak Bu Vindia untuk berdiskusi saat ini mungkin mendapatkan solusi dari Berarti dari apa yang disampaikan Bu Nini, ada siswanya Bu Nini itu, salah satu siswa Bu Nini itu bisa dibilang itu mengutil atau mengambil gitu ya uang temannya, tapi nominalnya pun itu juga gak banyak, 2.000, tapi tiap hari gitu ya Bu Nini. Ya. Lalu apa yang Bu Nini ini harapkan, yang diinginkan dari percakapan kita kali ini Bu Nini? saya itu Bu. Yang pertama saya itu ya sharing, semoga saya mendapatkan solusi dari jenengan. Terus yang kedua ya biar sedikit agak lega gitu lah Bu. Baik, jadi fokus kita kali ini adalah untuk menemukan cara atau solusi tentang bagaimana tentang si siswa tadi itu ya Bu, gitu. Oke, mungkin Bu Nini bisa ceritakan apa yang menyebabkan anak tersebut itu bisa melakukan hal itu Bu Nini? Begini Bu, kebetulan kan saya guru PJOK, jadi saya awalnya itu dapat laporan dari guru kelasnya bahwa si A ini bukan hampir setiap hari ya Bu, selang berapa hari itu mesti ada uang ya kehilangan, tapi nominalnya 2.000. Setelah dia kasih lagi, ada lagi, dia lagi, ada lagi. Setelah itu sempat diselidiki, ketemulah anaknya. Jadi sempat kita panggil juga ke kantor, kita tanya, anaknya malah nggak jawab, malah nangis. Berarti anak tersebut itu sering kali melakukan hal seperti itu dan sudah ditanyakan oleh bapak ibu gurunya, termasuk oleh Bu Nini juga. Tapi pada saat ditanya ternyata tidak menjawab, namun menangis begitu ya. Malah menangis. Kira-kira ini Bu, saya tanya kepada Bu Nini, si anak ini apa ya sekiranya yang dia inginkan, kenapa melakukan hal seperti itu ya kira-kira ya? Kalau informasi dari si guru kelasnya itu, setelah guru kelasnya menyelidiki ya Bu ya, di daerah rumahnya itu, dekat-dekat rumahnya itu kan
Assalamualaikum Bu Fani. Waalaikumsalam Bu Nini. Selamat pagi. Pagi Bu Nini. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat, Bu. ya? Ya. Baik, bagaimana persiapan praktek coachingnya? Apakah sudah siap? Siap. Insyaallah. Siap ya, bagus. Baik Bu, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, hari ini Bu Fani akan berperan sebagai, maaf Bu Fani, saya akan berperan sebagai pengamat untuk mengobservasi praktek coaching menggunakan alutsista yang akan dilakukan oleh jenengan sebagai coach dan Bu siapa? Bu Windia sebagai kusi ya. Iya benar. Iya, benar ya. Baiklah Bu, sebelum kita mulai praktek coachingnya, saya akan sampaikan dulu nih Bu ya. Bu, penilaian coaching ini kriterianya akan saya sampaikan atau kriterianya yang akan saya pakai untuk penilaian ini, saya mempunyai kategori saya pisah menjadi kategori 4 atau 4 kategori, yaitu sangat baik, cukup, dan kurang. Dalam praktik coaching ini, kompetisi coaching apa yang ingin Ibu terapkan dan kembangkan? Kompetensi yang akan saya terapkan di sini atau kembangkan di sini ada 3 Bu. Yaitu kehadiran atau presence, selanjutnya mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan. Berarti ada 3 kompetensi yang dikembangkan gitu. Yang pertama apa tadi Bu? Kehadiran penuh atau presence, Kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan. Dari ketiga kompetensi tersebut, secara spesifik yang ingin jenengan lakukan itu, yang ingin jenengan pakai itu yang mana? Insya Allah yang ketiga yaitu yang menggunakan mengajukan pertanyaan. Kenapa saya menggunakan ini? Ini untuk menggali informasi yang lebih dalam dari uji saya. Gitu ya. Iya Bu. Baik, Bu, saya akan mencatat indikator yang sudah Bu Sani sampaikan. Selanjutnya, indikator tersebut akan saya gunakan sebagai rubrik penilaian praktik coaching yang akan Ibu lakukan. Kira-kira Ibu, kapan? Insya Allah akan saya lakukan sore ini Bu, setelah pulang dari sekolah. Begitupun Bu, semoga kegiatan coaching Ibu berjalan dengan lancar dan sukses Ibu. Terima kasih Bu Nini. Yeah. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada. Iya. Iya. Assalamualaikum Bu Windia. Waalaikumsalam Bu Fani. Selamat sore. Bagaimana kabarnya Bu Windia? Alhamdulillah Bu Fani, kabar saya sehat. Gimana Bu Fani sendiri kabarnya? Alhamdulillah baik Bu, sehat sekali sekarang hari ini. Alhamdulillah. Oh ya Bu Windia, ada apa? Kok dari kemarin menghubungi saya sepertinya ada masalah? Iya Bu Fani, sebenarnya saya ingin cerita gitu sama Bu Fani. Saya ingin mengeluarkan unek-unek yang ada dalam hati saya. Mungkin Bu Fani nantinya bisa membantu untuk meringankan apa unek-unek saya ini Bu Fani. Iya.